Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, sudah ada 9 orang yang sedang menonton nih. Assalamualaikum sahabat semua di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Di weekend ceria ini di jam 9 pagi, kita seperti biasa, Ewagel Cabang Jambi mau ngajakin teman-teman ngopi bareng COG. Ngopi apa sih? Ngopi hitam, luwak white coffee, bukan ya. Tapi ngopinya adalah ngobrol happy bareng konsultan of gold. Nah, teman-teman, udah disiapin belum cemilannya? Karena 1 jam ke depan kita akan ngobrol seru terkait terkait apa nih? Masya Allah, terkait apa ya? Nanti kita akan bahas itu. Sebelumnya bareng-bareng kita ucapkan sama-sama kita mulai acara hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton nih, sudah on time ya, menunggu dari tadi. Mungkin teman-teman boleh ajak teman-temannya sekampung. Siapa aja nih yang sudah ready menonton, jangan lupa diberitahu teman-temannya sekampung ya semuanya, dan mudah-mudahan nanti teman-teman akan mendapatkan manfaat banyak dan juga akan menjadi amal jariah juga, karena sudah banyak juga mengajak orang lain untuk bisa menonton tayangan pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat banget buat kita semua, dan terutama para konsumen-konsumennya, teman-teman yang sudah punya emas EOA Gold. Wajib banget nonton ini ya. Konsumen setianya, konsumen loyalnya, konsumen siapa saja yang sudah pernah membeli emas tentunya harus menonton tayangan ini, karena tayangan ini sangat dibutuhkan sama mereka semua sebagai pemilik atau pengguna emas ya, termasuk para pebisnis emas dan juga para agent dan member of gold serta konsultan of gold. Semua harus lihat juga tayangan ini, karena insya Allah kita akan membahas hal yang penting hari ini ya teman-teman. Nah, hari ini saya seperti biasa selalu tidak sendirian, karena yang namanya ngobrol itu kalau sendirian itu namanya apa? Bukan ngobrol ya. Dan hari ini seperti saya ditemani dengan konsultan of gold yang luar biasa ya, Masya Allah. Seperti yang sudah tersebar luas di flyer-flyernya teman-teman semua, saya akan dibersamai dengan Mas Emil Salim. Mana nih? Sebentar, saya coba sapa beliau nih. Sudah bisa kebuka nggak mute-nya ya? Oke. Udah ready nih dari tadi. Assalamualaikum Mas Emil. Waalaikumsalam. Beneran ngopi nih ya. Beneran. Masya Allah, barakallah. Mas Emil, sedang di mana? Sekarang lagi di Batam, Mbak. Lagi di Batam, Masya Allah. Udah pindah ya ke Batam ya. Oke, teman-teman, Mas Emil sekarang domisilinya sudah pindah ke Batam. Tadinya beliau adalah tinggalnya di Jambi ya Mas ya. Tadinya di Jambi, sekarang sudah move, sudah berpindah ke Batam. Masya Allah. Ini saya nggak bisa lihat komentar ya, apa karena memang belum ada yang komen. Oke, Mas Emil, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Mbak Reni gimana Mbak? Kabarnya Mbak? Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Luar biasa Mas Emil. Oke, Mas Emil, pagi hari ini tentunya kita harus semangat untuk menebar manfaat, karena ini sebuah informasi yang harus dipunyai oleh berbagai kalangan, terutama para konsumen EOA Gold tercinta ya. Nah, mereka harus tahu nih semua yang hari ini akan kita bahas. Tetapi Mas Emil, sebelum itu tentunya kita kepengen tahu dulu dong ya, kepengen tahu bagaimana profil seorang
Emil Salim dan bagaimana perjalanannya selama ini hingga bisa menemukan bisnis emas ini dan apa yang sudah dirasakan selama berbisnis emas. Mas Emil, saya persilakan untuk perkenalan dan menceritakan historinya about gold ini. Silakan Mas Emil. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, kalau ditanya perjalanan saya sampai ke detik ini, jujur sebenarnya sebelumnya itu saya benar-benar tidak tertarik dengan emas. Ini berawal dari ajakan seorang teman nih, ya salah satu agent kita yaitu AOG Rudi. Awal dulu beliau itu maksa saya nih, ayo Mas Emil, ini ada seminar nih di Kota Jambi, seminar tentang bisnis emas. Apa itu bisnis emas, kan? Iya Mbak, jadi kan Mbak, saya itu mikirnya, udahlah, saya kan masih bujangan nih, belum mikir ke arah sana lah, penting saya punya uang, lalu untuk modal nikah lah gitu, pikirnya gitu aja gitu. Enggak lah, saya nggak ikut dulu lah gitu, bilang sama teman kan, bilang sama Rudi. Terus si Rudi ini maksa, udahlah bayarnya cuma 150.000 kok katanya untuk seminar ini. Udahlah saya nggak punya duit, sebenarnya punya sih, cuman karena hati itu nggak ada kepingin gitu mau ke sana Mbak. Lalu beliau itu maksa nih katanya, udahlah biar saya bayarkan dulu, nanti pokoknya kamu bayarin nanti aja lah. Ayo udahlah, karena enak tadi kan, udahlah, oke lah saya ikut gitu kan. Alhamdulillahnya setelah ikut di seminar itu Mbak, Masya Allah, yang tadinya itu benar-benar tidak ada keinginan ingin ikut bisnis tuh, nggak kenal emas. Begitu setelah ikut seminar, Masya Allah, begitu terketuk hati ini ingin, udahlah, saya harus jalankan ini, saya pasti bisa nih. Benar itu. Awalnya kan saya pengen adalah reseller dulu lah, karena kan biaya untuk jadi agent itu kan 7 jutaan tuh, jadi udahlah saya reseller dulu kan, tanya-tanya nih sama kawan-kawan tuh. Tapi begitu saya pulang ke Tebing Tinggi tuh, dulu kan tinggal di Tebing Tinggi, begitu pulang ke Tebing Tinggi, ada nih pas begitu saya promosi, ada salah satu teman kerja itu yang minat jadi reseller. Wah, ini potensi besar ini, saya bilang nih, potensi besar. Jadi saya harus jadi agent ini. Kalau jadi reseller kan rugi kita Mbak. Iya benar. Gitu kita naik. Jadi begitu ada teman itu mau mendaftar jadi reseller, langsung saya hari itu oke, saya daftar agent. Begitu setelah terdaftar saya daftarkan reseller tadi. Masya Allah, alhamdulillah sampai saat ini member saya itu sudah sekitar 35 atau 30 berapa lah, hampir 40 lah, alhamdulillah Mbak. Dan itu sudah di beberapa tempat. Alhamdulillah. Insya Allah. Dan itu senangnya Mbak satu lagi nih senangnya di bisnis di EO Agol ini, kita alhamdulillah kita dapat pembinaan khusus nih dari cabang, dari pusat tentunya. Kita ada yang namanya EO Agol Academy nih Mbak, Masya Allah. Dan itu benar-benar menambah pengetahuan kita sebagai agent of gold untuk tentang emas ini Mbak, Masya Allah. Masya Allah ya Mas. Benar banget, saya yang juga mengikuti perjalanan Mas Emil nih dari awal, kita bareng-bareng seminar ya di seminar pertama di Jambi. Waktu itu dihadiri langsung oleh CEO dari EO Agol, CEO PT Emas Optimasi Abadi, kita manggilnya Kang Mai. Masya Allah waktu itu dihadiri langsung dipandu dan diisi ya sebagai pembicaranya oleh Kang Mai. Waktu itu Mas Emil saya lihat memang hadir di sana. Dan pertemuan kedua kita di Aston ya Mas Emil ya. Setelah kita ikut di Aston. Masya Allah. Dan akhirnya Mas Emil memutuskan untuk bergabung menjadi tim syiar dari EO Agol dengan menjadi agent of gold. Keren banget nih. Memulai karir dari seorang dulu karyawan ya Mas ya, seorang karyawan ya di salah satu perusahaan besar juga nih di Jambi ya. Kemudian sempat juga menduduki posisi BM EOA Club ya di cabang Jambi. Dan hari ini Mas Emil memutuskan untuk mau pindah ke Batam.
kita doakan mudah-mudahan Mas Emil juga bisa memperluas jaringan, menyebar manfaat lagi di Batam, dan mudah-mudahan nanti bisa berdiri cabang EWAGOL Batam. Amin ya. Kita doain bareng-bareng nih kawan-kawan. Nah, Mas Emil, tentunya dalam perjalanan menjadi seorang agent of gold ini banyak sekali ya suka dan dukanya ya, dan tentunya tidak mudah juga sampai akhirnya bisa membentuk sekitar 40-an reseller ya atau member tadi ya. Wah, ini luar biasa banget, dan tentunya member-member tersebut juga adalah bagian dari timnya Mas Emil yang semoga sampai hari ini tetap eksis ya. Dan ini luar biasa banget, kami apresiasi sekali. Semoga Mas Emil terus semangat, terus berbuat kebaikan untuk EWAGOL, dan semangat menyelamatkan aset umat ya bersama timnya. Masya Allah, barakallah. Ini timnya Mas Emil pada nonton nggak ya? Ayo. Tadi sih katanya mau nonton, Mbak. Tadi katanya mau nonton, jangan PHP ya guys. Iya. Udah sabar katanya mau nonton, Mbak. Mas Emil juga mendapat predikat Agent of Gold terganteng di cabang Jambi. Wah. Masya Allah. Termuda dan terganteng. Padahal lebih ganteng ya. Yang berikutnya ada satu lagi Mas Sugi ya, tinggal satu jomblo kami yang cowok. Mas Sugi Nugroho nonton nggak nih? Juragan Mas ya, Masya Allah. Tapi sekarang Mas Emil sudah berkeluarga, dan mudah-mudahan nanti istri juga sedang hamil ya Mas. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, Insya Allah ya. Oke Mas Emil, hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas, teman-teman, siapa nih yang sudah punya EWAGOL tapi emasnya kalau sedikit-sedikit dijual, sedikit-sedikit dijual. Nah, siapa di sini yang punya emas tapi sebentar-sebentar ada perlu dijual ya, sebentar-bentar perlu dijual gitu. Sebenarnya emas itu bagusnya dijual atau digadai ya. Nah, ini yang teman-teman pasti kepengen tahu. Apa sih perbedaannya kalau kita menjual emas dengan kalau kita menggadai emas? Nah, hari ini kita akan gadai saja kata Mbak Hana ya. Wah, ini udah jago nih. Kalau gitu kita pulang. Enggak ya, bener sih Mbak Hana ya, tapi kita mau beri, kalau saya gadai kata Mbak Mangda, siap. Dan teman-teman juga harus tahu kalau misalnya setuju dengan gadai, masih ada lagi ilmu yang harus teman-teman punyai. Kalau teman-teman adalah seorang muslim, tentunya gadainya juga sesuai dengan syariat. Dan hukum-hukum apa sih yang ada di dalam Islam terkait gadai ini? Diperbolehkankah ya? Kemudian bagaimana syarat gadai? Bagaimana dengan ketika kita tidak bisa menebus dan lain sebagainya, benar ya? Nah, kalau Kang Iman ini juga konsultan of gold, buka saja ya di modul saudara emas. Benar-benar banget ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari yang pertama dulu ya, Mas Emil. Kira-kira kenapa Mas emas itu bagusnya dijual atau digadai, dan kenapa? Monggo Mas Emil. Nah, kira-kira bagusnya gimana nih, Mbak? Mau dijual atau gadai? Kawan-kawan gimana nih? Mau dijual atau gadai nih? Kawan-kawan sudah jawab. Hebohnya Mbak ya? Gadai kata teman-teman. Saya masih mau belajar tentang gadai. Nah, tuh. Oke, Masya Allah. Jadi sebelum kita lanjut nih, mau dijual atau gadai, saya jelaskan sedikit nih definisi tentang gadai, biar kawan-kawan lebih paham nanti kenapa sih harus digadai, kenapa tidak dijual gitu. Jadi definisi tentang gadai itu dalam Islam disebut dengan rahan. Nama lain dari gadai itu kawan-kawan, yaitu suatu perjanjian. Jadi gadai ini atau rahan ini yaitu suatu perjanjian untuk
menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Nah, rahan ini merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara. Nah, sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi seperti itu ya definisi dari gadai. Jadi sekarang baiknya kalau ada emas digadai atau dijual. Oke, sekarang saya akan kira-kira maksudnya dijual atau digadai, Mas Emil, bantu jawab deh biar teman-teman jangan ragu. Silakan Mas Emil. Oke, jadi saya akan kasih perbedaan jika emasnya dijual atau digadai. Nah, perbedaan jika kawan-kawan gadai emas dengan jual emas. Yang pertama, jika kawan-kawan gadai emas, maka kawan-kawan akan mendapatkan uang hanya sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Namun, jika kawan-kawan jual, tentunya kawan-kawan akan mendapatkan uang dari seluruh emas yang dijual. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, jika digadai, emasnya masih miliknya kawan-kawan selama masa gadai itu berlangsung. Namun, jika kawan-kawan jual, emasnya sudah berpindah ke pemilikan. Itu perbedaan yang kedua. Sayang ya, sudah punya emas sudah beli terus gitu saja, Mbak ya. Pindahin ke pemilikannya ya kan, sayang bingit ya Mas Emil ya. Jangan dong. Kalau bisa tuh kayak Mbak Ica tuh diplototi biar tambah banyak. Mbak Ica bisa aja. Masya Allah. Apalagi sekarang Mbak ya, kita bisa beli emas tuh menggunakan uang receh pun bisa sekarang. Iya, benar banget. Pakai minyak jelantah pun bisa katanya ya. Benar, sekarang tuh kalau gaji nggak cukup buat beli emas ya, misalnya karena kita sedang pandemi seperti ini, tentunya banyak penurunan ya dari penghasilan. Tapi teman-teman kan tetap konsumtif tuh dalam memasak misalnya ya di dalam rumah tangga. Ada jelantah mungkin, ada sampah mungkin ya. Sampah-sampahnya teman-teman tuh bisa juga Mas Emil jadi emas dengan cara sampah-sampah itu bisa dijual ke pengepul sampah. Jelantahnya juga bisa dijual di pengepul sampah. Uangnya teman-teman kumpulin, nanti masukin ke dalam celengan gratis, minta aja sama AOG atau MOG terdekat di domisili Anda. Maka nanti teman-teman kumpulin kalau udah setengah penuh atau sudah 30 hari, teman-teman buka dan jadikan emas. Mulai dari 36 ribuan aja kok udah punya emas ya. Jadi sekarang punya emas tuh nggak sesulit yang dibayangkan ya. Oke. Lanjut Mas Emil. Jadi kalau tadi kita bedanya adalah kalau kita jual udah lepas emasnya ya, kita nggak memiliki lagi. Betul. Tapi kalau digadai masih punya kita, malah dapat duit gitu ya. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya yang ketiga, jika kawan-kawan gadai emasnya itu bisa ditebus hanya dengan membayar biaya pinjamannya plus biaya lainnya. Nah, biasanya biaya lainnya ini hanya biaya pemeliharaan plus biaya admin, terutama kalau gadanya di EA Club, Mbak ya. Itu hanya biaya adminnya itu hanya 20.000 kawan. Dan itu pun tetap. Mana nih sponsor EA Club nih? Masya Allah. Namun jika kawan-kawan emasnya dijual, jika ingin dibeli kembali, harganya itu sudah naik dan bahkan bisa naiknya itu tinggi. Ini kemungkinan sulit untuk membeli kembali, Mbak, karena harganya sudah naik, Mbak, sudah tinggi. Ini perbedaannya. Oh iya, gitu. Yang keempat, jika kawan-kawan nggak ada emas, kita misalnya gini nih, Mas Emil. Pada tahun 2000 ya, misalnya katakan tahun 2000, waktu itu harga emas masih sekitar 1 gramnya masih sekitar 400 ribuan, katakan gitu ya. Nah, terus pada tahun 2010 ini emasnya kan sudah naik tuh harganya teman-teman, jadi hampir 1 juta rupiah ya, 1 gram ya, 900 ribu lah katakan begitu. Nah, artinya
Ada Ya, kenaikan nilai ya. emas dari belinya 400.000 sekarang sudah jadi 900.000. Yakin kepemilikannya mau dipindahin kan gitu ya. Nah, lebih baik untuk Jangan dingin ya, Mbak ya. uang. Iya. Apalagi nanti Mas Emil makin tahun makin mahal. Nggak ada cerita Bukan teman-teman lagi. emas bisa balik lagi jadi harganya 300.000, nggak ada cerita ya. Oh, tahun 2074.000 malah per gram kata Kang Iman. Masya Waduh, Allah. sekarang jadi 1 juta. Masya Allah. Nah, itu yakin mau dijual teman-teman. Jadi semakin lama harga emas itu semakin mahal. Jangan pindahkan kepemilikannya kecuali memang dalam keadaan betul-betul terdesak. Selama masih ada bantuan dari klub ya, selama masih bisa digadai maka digadai saja. Lanjut Mas, yang keempat gimana? Lanjut. Yang keempat, ini sama seperti tadi sudah kita jelaskan bahwa kawan-kawan gadai emasnya tetap menjadi milik penggadai atau kawan-kawan, namun jika dijual kepemilikannya akan berpindah. Nah, yang kelima, jika kawan-kawan gadai emas, maka emasnya bisa menjadi warisan terbaik buat kawan-kawan. Nah, seperti apa nih warisan terbaik itu? Namun jika dijual, tidak bisa diwariskan kepada keturunannya. Iya, Mbak ya, betul Mbak ya. Jika Benar. digadai yaitu emas yang satu tadi bisa kita gunakan untuk keturunan-keturunan kita. Ini multiple use malah bisa dibilang seperti itu Mbak ya. Ya, benar. Emas itu multiple use, Mas Emil. Satu emas bisa membantu kita membeli berbagai macam barang. Nah, seru nggak nih teman-teman? Betul Satu sekali. emas, Namun, satu emas. jika kita dijual, namun jika dijual, kita mungkin bisa mendapatkan impian yang kita inginkan saat ini. Namun untuk impian kita yang selanjutnya itu nggak bisa lagi kawan-kawan jika kawan jual. Kita Berbeda dengan harus kawan-kawan mulai data. mulai menabung lagi, Mas Emil. Wah, ini tentunya mulai dari nol lagi. Susah dong ya, gitu ya. Sementara Dengan dengan harga emas adanya yang gadai, semakin naik ini ya. ya, sementara dengan adanya gadai ini, teman-teman jika ada kebutuhan emasnya yang satu, misalnya ini ya, saya punya 5 gram ya. Nah, misalnya 5 gram ini Masya Allah. digadai, ternyata dapat uang sekitar 4 jutaan, katakan begitu. Sementara sambil saya berbisnis ya, katakan uangnya misalnya untuk modal usaha atau untuk keperluan penambahan modal gitu ya intinya. Nah, sementara dari usaha tadi saya bisa nabung lagi untuk beli emas yang kecil-kecil Mas Emil. Sementara nih ya, misalnya emas yang kecil-kecilnya seperti apa nih? Tunggu, saya kasih lihat nih. Saya Nih, bawa nih berapa 0,05 gram, saya. Pak. Ada nih 0,05 gram. 0,025. Oh, Ya, 0,05 nih. 0,0. Saya lengkap ini, Mbak. Saya sudah persiapkan nih buat kawan-kawan semua nih. Oh iya, benar 0,025 tuh. gram. 0,025. Nah, nabung aja ya kita Mas Emil. 1 minggu 36.000 dapat. Nanti beli lagi 36.000, beli lagi 36.000. Sementara yang 5 gram tadi tetap punya saya dong. Walaupun Betul. posisinya sedang digadai. Jadi emasnya tetap nambah, dapat uang dari gadai. Makanya jangan dijual. Bener ya. Oke, lanjut Mas Emil. Insya Allah seru banget nih. Seru banget. Ini kemana teman-teman klub nih? Bisa nggak nih kasih sponsor nih? Lanjut Mas Ada Emil. request kan nih? Ya, nih ada testimoni cakep nih dari Kang Rahmat nih. Alhamdulillah saya sudah merasakan manfaatnya menggadai emas di Ewa Club. Masya Allah, dahsyat Mas Rahmat ya. Barakallah. Nah, itu saja perbedaannya Mas Emil, masih ada lagi? Untuk saat ini itu saja Mbak. Namun kenapa Mas harus digadai? Kenapa tidak dijual? Ini pertanyaan yang sering disampaikan kawan-kawan nih Mbak. Perlu nggak nih kita sampaikan Mbak? Perlu dong, perlu. Karena setelah ini, setelah Mas Emil jawab, nanti akan ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Sekarang Mas Emil kasih tahu dulu. Kenapa nggak dijual aja sih gitu ya? Padahal tadi sudah tahu nih perbedaan antara kalau kita gadai sama kita jual. Supaya makin yakin. Kenapa harus digadai aja nggak dijual, Mas Emil? Oke, siap. Jadi kawan-kawan, kenapa harus digadai? Kenapa tidak dijual saja? Ya, yang pertama
Karena gadai ini adalah cara terbaik agar emas milik kita bisa terus kita miliki. Itu yang pertama, Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah. karena gadai ini menjadi jalan terjadinya multiple use. Nah, seperti yang Mbak Reni bilang tadi nih, jalan terjadinya multiple use menggunakan emas untuk mewujudkan impian kawan-kawan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dengan kawan-kawan menggadai emas akan membuat kita menggunakan uang hasil emas untuk dana darurat. Tentunya emas ini bisa menjadi emas yang produktif, kawan-kawan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, harus digadai. Yang terakhir, kenapa harus digadai? Karena kalau dijual, ketika kita beli lagi, harganya akan naik. Dan ada potensi kita tidak bisa membeli kembali. Itu, Mbak. Kenapa harus digadai? Itu kesimpulannya ya, teman-teman ya. Artinya banyak sekali manfaat gadai. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Emil. Oke, artinya lebih baik digadai daripada dijual. Tapi ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Nurul Khairia. Tapi kan kalau digadai ada unsur riba atau bunganya. Gimana itu Mas Emil? Nah, ini terkait dengan hukum gadai ya, sesuai dengan kita sebagai muslim atau agama Islam. Mohon maaf jika ada non-muslim. Nah, bagaimana nih menurut Islam terkait gadai? Apakah diperbolehkan? Kemudian bagaimana? Apakah ada unsur ribanya atau bunganya? Ya, kalau ada riba sama bunganya, saya nggak mau juga, Mbak. Saya juga nggak mau nanti saya berperang sama yang memberikan saya rezeki ya, Masya Allah. Nah, tapi mungkin Mas Emil bisa kasih tahu bagaimana hukum gadai ini, Mas Emil? Silakan. Oke, siang, Bang. Oke, pertanyaan dari Bunda Siti Nurul Khairia. Tapi Ya, kan benar. kalau gadai ada unsur riba. Nah, jadi kawan-kawan perlu kita pahami bahwa menggadai emas itu memang kebanyakan itu ada ribanya. Namun yang di EA Club nih, terutama di EA Club, kita pegadaian EA Club ini adalah salah satu koperasi syariah yang salah satu entitas dari EA Club ini, Mbak ya. Nah, ya. Apakah di EA Club ini ada unsur ribanya? Dari kawan-kawan bahwa di hukum gadai di DSN Fatwa MUI ini, kawan-kawan nanti jika kawan-kawan butuh PDF-nya saya akan kirim. Silakan nanti kawan-kawan WA ke saya atau inbox di FB saya. Nanti saya akan kirim fatwa-fatwanya. Ini saya jelaskan sedikit nih. Fatwa MUI di DSN nomor 25 tahun 2002 yaitu tentang rahan. Nah, berdasarkan ada lagi di Fatwa MUI DSN tahun 2002 juga nomor 26 dan nomor 68 tentang gadai. Nah, dari fatwa-fatwa tersebut kawan-kawan, DSN MUI ini gadai syariah mempunyai ketentuan sebagai berikut. Nih, salah satunya si murtahin atau penerima gadai itu mempunyai hak menahan marhun atau barang gadai sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang gadai itu lunas. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Ini yang syariahnya. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan murtahin tanpa seizin rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya kewajiban si rahin, tapi dapat dilakukan oleh murtahin. Sedang biaya pemeliharaan atau penyimpanannya menjadi kewajiban si rahin. Nah, dan yang terakhir, besarnya biaya pemeliharaan atau penyimpanan marhun ini tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman utang rahin kepada murtahin. Nah, ini nih salah satu yang membuat gadai ini syariah yang ada ribanya atau enggak nih? Karena memang kebanyakan di luar sana itu untuk sistem gadai itu misalkan nih dia pinjam uang 4 juta. Nah, nanti biaya pemeliharaannya akan dihitung nih dari berapa total pinjamannya. Nah, itu yang membuat bahwa gadai ini ada unsur ribanya. Nah, sekarang saya akan kasih perbedaan untuk yang gadai di konvensional dengan yang syariah. Biar kawan-kawan lebih paham nih. Apa sih perbedaannya yang syariah dengan yang konvensional? Ya, apa jadi perbedaannya? Jika kawan-kawan di yang konvensional itu
konsepnya itu profit oriented. Oke. Namun jika yang syariah konsepnya itu tolong menolong kawan-kawan, itu bedanya. Yang untuk dari jenis perhitungan, jika kawan-kawan gadai di konvensional ada bunga riba, diambilnya besar pinjaman apa namanya biaya pemeliharaan itu dari besarnya utang yang kawan-kawan pinjam dan ada biaya administrasi tentunya ya. Nah, sedangkan di yang syariah jasa pemeliharaannya atau penitipan ini itu berdasarkan taksiran nilai barang gadai, bukan dari total pinjaman kawan-kawan. Jadi jika kawan-kawan katakanlah menggadai emas 5 gram, ini akan dikenakan kita hitung nih dari total barang ini berapa biaya pemeliharaannya, bukan dari total pinjaman kawan-kawan. Jadi kawan-kawan mau pinjam 4 juta, mau pinjam 3 juta, mau pinjam 2 juta, itu biaya pemeliharaan tetap karena kita menghitung dari total barang yang kawan-kawan gadai, bukan dari total pinjaman kawan-kawan gitu. Itu dari segi perhitungan. Nah, untung ruginya kawan-kawan gadai di konvensional dengan syariah itu seperti apa? Jika di konvensional, keuntungan kawan-kawan bunganya rendah. Nah, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, yang namanya bunga, mau itu rendah, mau itu tinggi, itu tetaplah bunga dan itu riba. Dan sekecil-kecilnya, serendahnya dosa riba itu seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Nauzubillah kawan-kawannya, jangan sampai hal itu terjadi. Itu riba. Kalau saya tahu kalau di ini riba, saya juga mundur langsung, nggak mungkin saya mau menjalankan di Club. Dan saya salah satu yang pernah menjadi BM di Club Jambi saya. Namun karena ada suatu lain hal, saya pindah ke Batam. Ya, lanjut. Keuntungan yang kedua yaitu platform pencairannya biasanya tinggi, memang tinggi di konvensional karena ya sistemnya tadi kan riba kan. Nah, ada kerugian nih. Jika di konvensional itu ada kerugian. Jika barang tidak sanggup ditebus, maka barang akan dilelang dan uang hasil lelang untuk lembaga gadai kawan-kawan. Itu. Jadi, yang kedua, jadi kita nggak dapat apa-apa lagi ya Mas Emil kalau dalam setiap transaksinya. Oke, berarti Mas Emil kalau kita dilelang itu artinya kita sudah nggak punya emasnya lagi ya, gitu ya intinya ya. Betul. Itu ruginya Mbak. Nah, namun jika kawan-kawan gadai di syariah, keuntungan kawan-kawan apa saja sih kalau gadai di syariah? Nah, keuntungan jika kawan-kawan gadai di syariah, yang pertama, jasa pemeliharaannya rendah, insya Allah lebih rendah daripada yang konven ya. Yang kedua, biaya administrasi tetap. Jadi misalkan nih kawan-kawan gadai hari ini biaya administrasinya untuk di Club tuh itu hanya 20.000. Lalu kawan-kawan nih tidak mampu nih untuk katakanlah kawan-kawan gadai emas itu 2 bulan dikenakan biaya administrasi 20.000. Lalu pada jatuh tempo di 2 bulan kemudian teman-teman belum mampu untuk membayar pinjaman kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa mengajukan yaitu penambahan waktu untuk gadai selanjutnya. Nah, itu tidak dikenakan biaya admin, hanya biaya pemeliharaan sesuai dengan berapa bulan waktu perpanjangan gadai tadi. Benar gitu. Banget. Berbeda dengan di konven. Ada perbedaan yang cukup signifikan ya Mas Emil antara gadai syariah dengan konvensional. Sudah sangat terlihat ya, kalau tidak mampu ditebus, kalau di konvensional dilelang, kalau di syariah itu dijual bersama, ditutupin hutangnya, kalau misalnya nanti masih ada lebih dikembalikan kepada pemilik emas. Gitu ya Mas Emil ya. Nah, makin keren ini. Nah, sementara juga di awal akadnya sudah sangat terlihat berbeda. Kalau konvensional profit oriental, kalau syariah dia lebih kepada perhitungannya, tolong menolong. Benar. Nah, keren sekali. Teman-teman, nanti kita akan bahas lagi terkait hukum gadai ini ya, terkait dengan panjang sih Mbak. Kalau mau kita bahas semuanya nih panjang hukumnya nih. Panjang banget nih ya. Sementara waktu kita nanti kita nanti boleh deh panggil khusus
petugas klub ya, yang nanti akan bisa kita kasih ruang full ya Mas Emil untuk bisa menjelaskan lebih lanjut terkait klub. Karena di sini sudah mulai ada juga yang bertanya bagaimana cara kita bisa gabung menjadi anggota EOA Club. Nah ini teman-teman, untuk bisa gabung menjadi anggota EOA Club itu nanti teman-teman bisa juga langsung ke ada Facebooknya ya, atau nih bisa hubungin Mas Sugi Nugroho nih yang sedang ada di sini. Ini perwakilan dari Klub Jambi ya, ada Mas Sugi Nugroho. Nah, bisa langsung ya itu fundingnya, bisa nonton langsung, bisa simak atau bisa ke agennya, ke Mbak Nurhana ya. Kalau Mbak Mangda ini Mbak Nurhana mungkin bisa dibantu bagaimana cara gabung menjadi EOA Club. Gampang banget kok itu ya, nanti bisa dijelaskan lewat WA oleh agennya. Nah ini ada pertanyaan nih Mas Emil dari Mbak Eva Mariana. Lalu ini member saya nih Mbak ya. Oh, member saya Mas Emil. Wah, ada juga nih pendukungnya ya. Lalu bagaimana jika membeli emas tujuannya untuk menabung demi mencapai impian seperti untuk daftar sekolah anak atau untuk umroh dan lain-lain. Ketika dirasa sudah cukup untuk mencapai impiannya tersebut, apakah digadai atau dijual? Nah, Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaannya keren banget ya, dahsyat nih. Nah ya teman-teman agent di sini mau bantu jawab juga boleh di kolom chat. Coba dulu, coba Mak, kita lihat nih jawaban dari kawan-kawan nih. Ayo dijawab teman-teman, digadai apa dijual? Ayo, sedang nggak nih? Gadai apa jual? Ini yang pertanyaannya benar dapat hadiah, pertanyaannya yang jawabannya keren dapat hadiah nih dari saya nih ya. Digadai saja. Kenapa digadai saja Mbak Hana? Ini impiannya sudah tercapai loh. Ayo, jawabannya harus jelas, padat, dan terpercaya. Oke? Yang benar. Impiannya banyak nih. Impiannya banyak nih Mbak. Mau untuk anak sekolah anak, untuk umroh, Masya Allah nih. Umroh, pergi haji, misalnya gitu ya, untuk kurban atau untuk apa saja nih, dijual atau digadai guys. Ini agent of gold harusnya sudah bisa jawab ya. Mbak Eva Mariana ini member ya Mas ya? Member EOA Gold ya? Betul Mbak. Oke. Ya, memang beliau ini luar, Masya Allah Mbak. Beliau memang kemarin katanya mau bergabung jadi member ini, tujuannya memang ingin umroh salah satunya Mbak. Masya Allah, memang beliau sudah mulai tuh kemarin belanja langsung 2 gram, Masya Allah. Jadi gimana nih Mbak? Sudah ada yang jawab nih di Facebook. Mau dijual atau digadai? Ini Mbak Hana baru yang jawab, digadai saja. Digadai saja. Kenapa Mbak Hana digadai? Kenapa digadai Mbak Hana? Jawab Mbak Hana. Masya Allah, barakallah ya. Gadai dong, iya Mbak Ica, gadai dong, ya gadai dong. Oke. Ini ada 2 versi kawan-kawan. Yang pertama boleh dijual kalau memang sudah mencapai tujuannya, tetapi juga boleh dipertimbangkan kembali. Mungkin setelah karena emas itu bisa untuk semua keperluan dengan gadai. Benar banget Mbak Ana. Ada dua pilihan, bisa dijual karena mungkin sudah mencapai impian. Tapi kalau dengan melihat besarnya manfaat gadai, mungkin teman-teman bisa dengan digadai. Terus kalau digadai seperti apa gitu ya? Sama aja teman-teman dengan kita memulai menabung lagi. Lebih baik kita memfokuskan untuk uang untuk menabung lagi itu bisa kita arahkan untuk menebus gadai gitu ya. Kita tabung untuk menebus gadai lagi. Tapi emasnya tidak pindah kepemilikan. Hanya saja emasnya akan berpindah visi. Oke ya, misal contoh, saya sudah punya 5 gram, ini buat sekolah anak, betul ya Mas Emil ya, untuk sekolah anak. Betul. Alhamdulillah saya gadai, saya bayar biaya sekolah anak, cukup ya? Nah, kalau saya jual, otomatis saya juga kan menabung. Maka saya gadai supaya tidak pindah kepemilikan, saya tetap menabung untuk tebus gadai. Bedanya ininya kepemilikannya tidak hilang emasnya. Lalu
saya niatkan visinya berubah untuk karena sekolah anak saya sudah tercapai, maka visinya saya rubah untuk ganti iPad Pro. Misalnya gitu ya. Masya Allah. Berarti emas yang di Pegadaian itu besok kalau sudah saya tebus, sudah lunas, saya gadai lagi untuk beli iPad Pro. Gitu ya Mas Emil. Betul sekali ya. Misalnya seperti itu. Atau saya pindah visinya menjadi saya untuk beliin laptop anak saya karena anak saya sudah masuk daftar sekolah butuh laptop. Nanti setelah saya tebus, setelah selesai menebus atau boleh sudah selesai saya bisa ambil, bisa gadai lagi, menggadai lagi lalu biayanya untuk beli laptop. Nah ya, oke, ya benar nih teman-teman. Kalau bisa ditebus lagi, impiannya tercapai, emasnya tetap ada, bisa buat impian yang lain. Betul. Nah, karena ini yang betul Mbak Ade Meliana, maka Mbak Ade Meliana dapat hadiah ya dari saya sebesar 0,025. Ambil di cabang ya. Selamat Mbak Ade. Masya Allah, ini ada Pak Bambang. Barakallah Pak Bambang jempet-jempetin hadir ya. Masya Allah, di tengah-tengah tugasnya yang luar biasa. Thank you Pak Polisi itu Mbak ya. Apa Mas Emil? Pak Polisi itu Mbak ya. Sempat-sempatnya dia ikut Pak Pol ini, Pak Pol terganteng nih di Ewagol Cabang Jambi nih. Masya Allah, Agent of Gold juga yang sudah menjadi konsultan of Gold juga. Terus pendatang baru yang langsung menduduki 10 besar agent nasional, top agent Cabang Jambi ya. Mudah-mudahan bisa nasional juga, amin. Oke. Mas Emil, waktu kita tinggal 5 menit, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Masya Allah, nggak kerasa nih Mbak, udah jam 10 ya? Apa kita tambah sejam lagi? Enggak. Mas Emil, silakan, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada pesankah? Mungkin ada motivasi yang mau disampaikan? Atau mau promosi untuk teman-teman di Batam? Monggo. Oke, siap, Masya Allah. Alhamdulillah, kawan-kawan, semoga setelah kawan-kawan mengikuti acara kita hari ini, kawan-kawan sudah mulai tercerahkan. Namun memang di acara ngopi ini kita tidak jelaskan keseluruhan ya, karena memang waktunya itu sangat singkat. Jika kawan-kawan ingin kenal lebih dekat lagi nih, pengen tahu lebih dalam lagi tentang sistem syariah ini, kawan-kawan boleh waprik saya nih, boleh waprik saya, atau boleh langsung inbox di cabang-cabang boleh, insya Allah akan dibantu, apalagi terutama di kawan-kawan pengurus WA Club, itu insya Allah pasti akan membantu kawan-kawan jika kawan-kawan ingin mengenal lebih dalam lagi tentang WA Club ini, tentang Gadai Syariah ini. Alhamdulillah kawan-kawan, nah, terkhusus nih buat kawan-kawan yang ada di Kota Batam. Sekarang untuk pembeliannya kita bisa COD. Stoknya ready terus Mbak, alhamdulillah kita selalu ready. Teman-teman yang ada di Batam dan sekitarnya, jangan lupa ada Agent of Gold ganteng di sana, namanya Mas Emil Salim. Langsung saja kunjungin Facebooknya Emil Salim. Insya Allah beliau juga seorang konsultan of Gold yang luar biasa, bertanggung jawab, prestasinya bagus. Saya sangat support untuk teman-teman bisa berbisnis atau bersyiar bareng menjadi timnya Mas Emil. Monggo silakan ya, dan yang di Jambi bisa hubungi teman-teman yang mengundang pada acara hari ini. Terima kasih banyak Mas Emil, jazakallah. Mudah-mudahan menjadi pahala amal jariah yang tidak terputus karena sudah memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita jangan kapok-kapok untuk terus belajar ya bersama-sama teman-teman. Dan luar biasa ini Mbak Eva, alhamdulillah jazakumullah khair ya Mbak Eva, Mbak Iyaki khair, dan mudah-mudahan tercerahkan ya. Terima kasih juga Pak Bambang, Mbak Ice, Mbak Ade, teman-teman ya, Mbak Nurhana, terus siapa lagi nih, Mas Rahmat Mukhlis, Mas Sugi. Wah, tadi ada Bang Juan juga ternyata ya, mentor opa-opa. Ada Kang Iman,
semua yang hadir, nggak bisa saya sebutin satu persatu. Terima kasih banyak, saya mohon maaf lahir dan batin sebagai moderator. Dan kita tutup acara kita pada pagi yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you juga Bang Berry ya, tadi nyempetin hadir sebentar. Mantap kan Bang Berry. Ada Pak Emil ya. Iya, ada Mas Berry. Mas Emil sukses selalu di Batam. Terus kembangkan sayapnya. Jambi siap support, mudah-mudahan segera terwujud ya. Ada klub, ada gol di Batam juga, dan terus meluas, menebar dan menyelamatkan aset umat. Barakallah teman-teman semua, sampai jumpa lagi di ngopi bareng COG Cabang Jambi di minggu depan. Terima kasih. Saya Renina Wijaya dan Emil Salim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.